Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Hari ini kita akan membahas mengenai pemasaran digital bagian ke-1. Pak Ismail, saya ingin mengetahui sebetulnya apa yang dimaksud dengan pemasaran digital? Baiklah, pemasaran digital adalah praktek pemasaran yang menggunakan platform dan kanal atau saluran digital untuk berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan dengan menggunakan internet, media sosial, perangkat sosial, teknologi digital lainnya untuk menyampaikan pesan penawaran produk atau promosi, membangun merek, dan berinteraksi dengan konsumen atau calon konsumen. Begini, sebetulnya apa bedanya pemasaran digital dengan pemasaran tradisional? Oh, itu bagus ya, itu ditanyakan, memang harus begitu. Anak-anak muda itu harus punya semangat ya untuk ingin tahu. Ya, begini. Apa bedanya pemasaran digital dengan pemasaran tradisional ya? Baik. Satu adalah medium komunikasi. Pemasaran digital menggunakan platform online seperti situs web, media sosial, email, dan mesin pencari untuk berkomunikasi dengan audiens atau calon pelanggan. Sedangkan pemasaran tradisional melibatkan media offline seperti cetakan, majalah, koran, pamflet, dan penyiaran melalui radio dan televisi, atau langsung individu mendatangi pelanggan atau calon pelanggan. Kedua adalah dalam targeting dan personalisasi. Pemasaran digital memungkinkan tingkat targeting yang lebih tinggi dan personalisasi yang lebih besar dengan data konsumen yang dapat diakses dan alat analitik yang kuat. Perusahaan dapat menyajikan konten yang disesuaikan dengan minat, perilaku individu. Sedangkan pemasaran tradisional cenderung lebih umum, tidak dapat disesuaikan secara spesifik dengan audiens, pelanggan atau calon pelanggan. Lalu yang ketiga adalah interaksi dan keterlibatan. Pemasaran digital memungkinkan interaksi langsung antara merek dan konsumen melalui komentar, tanggapan, umpan balik secara real time atau terus menerus tanpa batas waktu. Sedangkan pemasaran tradisional, interaksi tersebut terbatas, seringkali satu arah, di mana merek menyampaikan pesan tanpa ada umpan balik langsung dari konsumen atau calon konsumen. Yang keempat adalah pengukuran kinerja. Pemasaran digital memungkinkan pengukuran kinerja lebih akurat, terukur melalui alat analitik digital. Perusahaan dapat melacak metrik seperti jumlah klik, tayangan, konversi, dan tingkat interaksi. Sedangkan pemasaran tradisional itu adalah cenderung memiliki pengukuran kinerja yang lebih sulit dilacak dan dinilai secara tepat. Lalu di dalam biaya, pemasaran digital
lebih fleksibel, lebih terjangkau. Biaya iklan dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Dapat memilih untuk membayar hanya untuk hasil yang diinginkan, seperti jumlah klik, tayangan iklan, dan sebagainya. Sedangkan pemasaran tradisional seringkali melibatkan biaya yang lebih besar dan lebih tetap, seperti biaya iklan, cetak, atau siaran. Dengan demikian, pemasaran digital memberikan keunggulan dalam hal targeting, interaksi, pengukuran kinerja. Mengapa interaksi dan keterlibatan konsumen dianggap lebih penting dalam pemasaran digital daripada dalam pemasaran tradisional? Satu, keterukuran yang lebih baik dalam pemasaran digital. Setiap interaksi dan keterlibatan konsumen dapat dilacak dengan tepat menggunakan alat analitik. Ini memungkinkan pemasar untuk memahami perilaku konsumen secara lebih baik, termasuk preferensi jangkauan kampanye dan ROI, return of investment. Kedua, personalisasi lebih mudah. Platform digital memungkinkan pemasar untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada konsumen berdasarkan data yang diperoleh dari interaksi sebelumnya. Konten iklan dan tawaran dapat disesuaikan secara individual sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing konsumen. Ketiga, keterlibatan real time. Pemasaran digital memungkinkan keterlibatan real time dengan konsumen melalui media sosial, obrolan langsung atau tanggapan cepat terhadap ulasan dan umpan balik. Pemasar dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen, meningkatkan keterlibatan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Keempat, biaya yang lebih efisien. Pemasaran digital seringkali lebih terjangkau daripada pemasaran tradisional seperti iklan, televisi, atau cetak. Dengan biaya yang lebih rendah, pemasar dapat menciptakan lebih banyak konten yang relevan dan menarik bagi audiens mereka, meningkatkan potensi interaksi dan keterlibatan. Yang dulu pemasaran melalui televisi itu dianggap modern. Kelima, keterjangkauan global. Dengan pemasaran digital, perusahaan dapat mencapai audiens global dengan mudah. Ini memungkinkan untuk berinteraksi dengan konsumen di seluruh dunia tanpa batas geografis dan signifikan yang tidak selalu mungkin dalam pemasaran tradisional. Dengan demikian, interaksi dan keterlibatan konsumen dianggap lebih baik dalam pemasaran digital karena kemampuan untuk melacak personalisasi yang lebih mudah, keterlibatan real time, biaya yang lebih efisien, dan keterjangkauan global yang lebih besar. Dulu yang sekarang ini seperti televisi itu adalah dianggap itu adalah modern, sekarang sudah tradisional. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perbedaan dalam keterukuran dan analisis antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengukur kinerja kampanye mereka. Pertanyaan itu sangat bagus ya. Satu, keterukuran real time tidak real time. Dalam pemasaran digital, data dapat diukur secara real time, secara terus-menerus. Perusahaan dapat melacak respon pengguna segera setelah kampanye diluncurkan, sehingga memungkinkan untuk penyesuaian cepat dan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja kampanye.
Yang kedua, data terukur dan data sulit diukur. Dalam pemasaran digital, data dapat diukur dengan sangat rinci. Perusahaan dapat melacak jumlah klik, tayangan, interaksi, konvensi, dan sebagainya. Analisis data ini memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pengguna dengan lebih baik dan mengoptimalkan kampanye mereka berdasarkan metrik dan spesifik. Sedangkan dalam pemasaran tradisional, ya, pengukuran seringkali lebih sulit. Misalnya, meskipun survei dan penjualan dapat memberikan wawasan, sulit untuk mengukur secara langsung seberapa efektif sebuah iklan di majalah atau iklan dan lain-lain. Yang ketiga adalah targeting personalisasi. Targeting dan personalisasi. Dalam pemasaran digital memungkinkan targeting yang lebih spesifik dan personalisasi pesan kepada audiens. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif mencapai kelompok target mereka dan mengukur respon mereka dengan lebih tepat. Lalu yang dalam pemasaran tradisional cenderung lebih luas dalam jangkauannya dan kurang dapat dipersonalisasi, sehingga sulit untuk mengukur seberapa efektif iklan tersebut dalam mempengaruhi target spesifik. Yang keempat, biaya pengukuran. Dalam pemasaran digital, alat analisis seringkali lebih terjangkau dan dapat diakses oleh perusahaan dari berbagai ukuran dan anggaran. Ada banyak alat analisis digital yang dapat digunakan secara mandiri oleh perusahaan tanpa kebutuhan untuk pengeluaran besar. Sedangkan dalam pemasaran tradisional, pengukuran seringkali memerlukan biaya tambahan seperti survei, konsumen atau studi pasar yang dapat menjadi mahal dan memakan waktu. Dengan memerhatikan perbedaan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pengukuran kinerja kampanye mereka sesuai dengan jenis pemasaran mereka yang mereka lakukan. Mereka harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kebutuhan bisnis, dan tujuan kampanye mereka untuk memilih metrik dan alat analisis yang paling sesuai. Mengapa biaya dan skalabilitas dianggap sebagai faktor penting dalam pemilihan antara pemasaran digital dan pemasaran tradisional? Satu, biaya. Dalam pemasaran digital cenderung lebih terjangkau. Dapat dimulai dengan biaya yang lebih rendah, seperti biaya per klik atau biaya per tayangan, untuk memungkinkan perusahaan dengan anggaran terbatas untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Selain itu, alat analisis digital memungkinkan perusahaan untuk mengukur pengembalian investasi secara lebih akurat dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sedangkan dalam pemasaran tradisional seperti iklan di media cetak, televisi, dan radio cenderung memerlukan anggaran yang lebih besar. Produksi materi iklan, ruang iklan, dan waktu siaran biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi. Sebagian besar waktu biaya ini bersifat tetap, yang berarti pengiklan harus membayar biaya yang sama terlepas dari seberapa efektif iklan tersebut. Ya, begitu. Yang kedua adalah skalabilitas. Dalam pemasaran tradisional cenderung memiliki tingkat skalabilitas yang lebih rendah. Perubahan dalam kampanye tradisional bisa lebih lambat dan mahal. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin menambahkan lebih banyak iklan di koran, mereka harus membayar biaya tambahan untuk setiap ruang iklan tambahan.
Ini membuat sulit untuk secara fleksibel menyesuaikan kampanye dengan perubahan dan kebutuhan atau pasar. Sedangkan dalam pemasaran digital memiliki tingkat skalabilitas yang lebih tinggi. Kampanye dapat disesuaikan dengan sangat mudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dapat dengan cepat ditingkatkan atau dikurangi berdasarkan respon dan kinerja tersebut. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai target pasar yang lebih luas atau lebih terfokus tergantung kepada jenis iklannya. Dengan mempertimbangkan biaya dan skalabilitas perusahaan, dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang apakah pemasaran digital atau pemasaran tradisional yang lebih cocok untuk mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Buku Membangun Desa Entrepreneur Revolution yang saya pegang ini itu akan dibahas ya dari mulai insya Allah dari mulai awal sampai akhir ya, sehingga betul-betul bagi siapa saja yang mengikutinya akan mendapatkan manfaat bagaimana cara meningkatkan pendapatan ya. Itu yang terpenting, mengubah cara pandang ya dari miskin menjadi kaya. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang mau berubah kehidupannya, marilah kita ini berbagi ya, sharing lah begitu dengan ini, karena usia saya sudah 64 tahun dan saya hendak berbagi ilmu. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.